Inilah kisah tentang sebuah hakikat, tentang sang awal yang menjadi wasilah bagi segala akhir. Mari kita lepaskan sejenak beban dunia yang menghimpit bahu ini. Mari kita bicara tentang Nur Muhammad, bukan sebagai teori yang berat, melainkan sebagai pelukan hangat bagi ruh-ruh yang sedang kedinginan dalam gelapnya perjalanan hidup. Hari berjalan biasa, tapi ada sedikit sesak di rongga dada. Bukan karena beban pekerjaan yang menumpuk, bukan pula karena raga yang rentah, melainkan karena sebuah rasa sunyi yang aneh, seolah jiwa ini sedang berada di tengah gurun yang luas, tanpa tahu kemana arah pulang. Kita sering menyebutnya sebagai titik jenuh, sebuah persinggahan di mana doa-doa kita terasa hambar dan sujud kita terasa hampa. Seakan ada tabir tebal yang menghalangi antara diri kita dengan Sang Pencipta. Di saat seperti itulah, seringkali kita merasa seperti sebatang lilin yang hampir habis sumbunya, meredup, bergetar tertiup angin cobaan, dan nyaris padam dalam kegelapan rasa putus asa. Kita mencoba mencari pelarian pada tawa manusia atau gemerlap dunia, namun lubang di dalam dada itu tak pernah benar-benar tertutup. Jiwa kita sebenarnya sedang haus, namun bukan oleh air. Ia sedang merindu, namun bukan pada manusia. Ia merindukan sebuah asal-usul, sebuah percikan yang pernah membuatnya terasa hidup dan terang. Dalam keheningan yang paling dalam itu, ada sebuah kebenaran lembut yang menyapa, bahwa kita tidak pernah benar-benar diciptakan untuk berjalan dalam kegelapan. Jauh sebelum jasad ini dibentuk dari tanah, jauh sebelum dunia ini mengenal siang dan malam, telah ada sebuah cahaya yang diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai inti dari segala yang ada. Cahaya itulah yang menjadi alasan mengapa semesta ini diciptakan, dan cahaya itu pula yang kini sedang memanggil-manggil batin kita untuk kembali menyalakan diri. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam samudera tasawuf, mari kita sandarkan punggung kita pada pegangan yang paling kokoh, yaitu Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 35, yang artinya, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Ayat ini bukan sedang membicarakan cahaya matahari yang menyentuh kulit kita, bukan pula cahaya lampu yang menerangi meja kerja kita. Para mufassi klasik seperti Imam Thabari dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala hidayah. Dia adalah cahaya yang membuat segala sesuatu yang tadinya tiada menjadi ada. Tanpa cahayanya, alam semesta hanyalah kegelapan yang hampa. Namun, di manakah posisi Nur Muhammad dalam skema besar penciptaan ini? Apakah kita bisa memanfaatkan Nur Muhammad untuk terkabulnya doa? Dalam tradisi spiritual Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya yang dikembangkan oleh para ulama sufi seperti Sal Al-Tustari dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, diyakini bahwa sebelum Allah menciptakan Adam, sebelum Allah menciptakan Arish, dan sebelum waktu itu sendiri bermula, Allah SWT menciptakan sebuah cahaya dari cahayanya sendiri sebagai manifestasi pertama. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Ini bukan berarti Nabi Muhammad memiliki sifat ketuhanan. Nauzubillah. Beliau tetaplah hamba dan rasul. Namun, ruh dan cahaya beliau adalah cetak biru atau wasilah utama dari segala rahmat yang turun ke dunia. Ibarat matahari tak terlihat secara langsung, namun cahayanya menyentuh setiap kelopak bunga hingga mereka bisa mekar. Begitulah hakikat Nur Muhammad bagi alam semesta. Mengapa kita perlu membahas ini? Karena seringkali kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa Allah itu di sana dan kita di sini, terpisah oleh jarak dosa yang tak terhingga. Konsep Nur Muhammad hadir sebagai jembatan emosional. Dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah dijelaskan bahwa segala keindahan yang kita lihat di dunia, kasih sayang seorang ibu, ketulusan seorang sahabat, keindahan alam adalah percikan kecil dari Nur Muhammad yang bersumber dari cahaya ilahi. Seorang sufi besar, Ibnu Arabi, menggambarkan Nur Muhammad sebagai hakikah Muhammadiyah. Beliau menjelaskan bahwa cahaya ini adalah medium di mana Allah menyatakan rahasianya. Tanpa cahaya ini, kita tidak akan pernah mengenal apa itu cinta, apa itu pengampunan, dan apa itu kerinduan. Bayangkan,
Jika kamu sedang berada di ruangan yang gelap gulita, kamu memiliki mata, kamu memiliki kemauan untuk melihat, tetapi tanpa cahaya, kamu tetap buta. Nur Muhammad adalah cahaya yang memungkinkan mata batin kita melihat kebesaran Allah. Dia adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam yang sudah ada bahkan sebelum kata alam itu diciptakan. Sekarang, mari kita bawa konsep agung ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika nur itu begitu indah, mengapa hidup kita sering terasa gelap? Mengapa kita masih mudah marah, sering merasa hampa, dan dipenuhi kecemasan? Sahabatku, bayangkan hati kita adalah sebuah cermin. Sekara fitrah, cermin itu diciptakan untuk memantulkan cahaya Tuhan. Namun, seiring perjalanan waktu, kita membiarkan debu-debu menempel di sana. Debu keakuan atau ego, debu keserakahan, debu kebencian kepada sesama, dan debu kelalaian. Lama-kelamaan, debu itu menebal menjadi kerak hitam. Cahaya itu tetap ada di sana, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meninggalkan hambanya. Nur Muhammad itu tetap memancar, namun ia tidak bisa terpantul dari cermin yang kotor. Inilah sebabnya, ketika kita bersujud di sepertiga malam dan menangis, kita sebenarnya tidak sedang mencari cahaya dari luar. Kita sedang berusaha mengelap cermin itu. Kita sedang mencoba mengikis kerak dosa, agar cahaya yang memang sudah ada di dalam ruh kita bisa bersinar kembali. Pernahkah kamu merasa sangat tenang setelah menangis dalam doa? Itu adalah momen di mana sedikit bagian dari cermin hati kamu tersapu bersih. Dan Nur Muhammad memantul di sana, memberikan rasa damai yang tak bisa dijelaskan oleh logika medis manapun. Dalam tradisi para ulama salafus solih, mencintai Nabi Muhammad SAW bukan sekadar menjalankan sunnah lahiriah, tetapi menyambungkan batin kita dengan cahaya beliau. Inilah yang disebut dengan wasilah. Ketika kita buntu, ketika pintu-pintu dunia seolah tertutup bagi kita, kita diajarkan untuk bersolawat. Mengapa? Karena solawat adalah jembatan cahaya. Berikut ini adalah cara para ulama salafus soleh menautkan diri dengan Nur Muhammad dan menjadikannya wasilah tercepat terkabulnya doa. Pertama, rahasia solawat, frekuensi cinta. Membaca solawat, seperti solawat nariyah atau solawat fatih, bukan sekadar merapal mantra. Secara spiritual, itu adalah cara kita menyelaraskan frekuensi hati kita yang berantakan dengan frekuensi Nur Muhammad yang tenang dan agung. Saat kita berkata, Allahumma sholli ala Muhammad, kita sedang memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan rahmat melalui wasilah kekasihnya kepada kita yang fakir ini. Salawat adalah doa dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta, hormat, serta ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh rahmat dan syafaat. Membaca solawat adalah amalan mulia yang mendatangkan berkah, ketenangan hati, dan pengampunan dosa. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Dalam sebuah hadis sahih, disebutkan bahwa siapa saja yang bersolawat kepada Nabi sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Menurut Al-Qadi Iyad, maksudnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim nomor 116, yang dimaksud yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ia rahmat dan akan dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas 10 yang semisal. Kedua, zikir pagi dan petang membasuh wajah jiwa. Zikir bukan beban kewajiban. Pandanglah di zikir sebagai kebutuhan, seperti kita butuh mandi untuk membersihkan badan. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah adalah air bagi jiwa yang mampu melunturkan kotoran batin sehingga cahaya hidayah bisa masuk tanpa penghalang. Ketiga, khalwah, mencari keheningan di tengah keramaian. Terkadang kita butuh waktu untuk diam. Khalwah tidak harus berarti pergi ke gua. Khalwah bisa berarti mematikan ponsel selama 15 menit setelah sholat. Duduk bersila,
dan hanya menyadari tarikan napas kita sambil menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan pada Rasulullah. Di dalam keheningan itulah Nur Muhammad itu biasanya mulai menyapa. Secara ilmiah spiritual, konsep Nur Muhammad memang memiliki tempat khusus dalam literatur Ahlus Sunnah. Walaupun dalam kajian hadis formal terdapat diskusi panjang mengenai derajat hadis Nur Muhammad, namun secara esensi, maknanya selaras dengan banyak dalil sahih lainnya. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ketika Rasulullah ditanya, "Kapan engkau ditetapkan sebagai nabi?" Beliau menjawab, "Saat Adam masih berada di antara ruh dan jasad." Ini menunjukkan adanya eksistensi spiritual beliau yang mendahului eksistensi fisiknya. Ulama kaliber dunia seperti Imam Tajuddin As-Subki dan Imam Al-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra mengonfirmasi kemuliaan primordial ini sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pemimpin para nabi. Jadi, bagi kita, memahami Nur Muhammad bukanlah tentang mendalami filsafat yang rumit. Ini adalah tentang menumbuhkan rasa rindu. Ini adalah tentang menyadari bahwa kita memiliki koneksi spiritual yang sangat kuat dengan Sang Nabi, yang cahayanya terus mengalir membimbing umatnya hingga akhir zaman. Sahabatku yang sedang mendengarkan atau membaca ini, dunia mungkin terasa gelap hari ini. Berita peperangan, ketidakadilan, atau mungkin masalah pribadi dalam keluarga dan ekonomi membuat kita merasa kehilangan arah. Namun ingatlah satu hal, kegelapan sebesar apapun tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya yang paling kecil sekalipun. Tekad kita untuk menjadi lebih baik, kerinduan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa cinta kita pada baginda Nabi adalah benih-benih Nur Muhammad yang sedang tumbuh di dalam diri kita. Jangan biarkan ia mati karena keputusasaan. Setiap kali kamu merasa lelah, ingatlah bahwa ada cahaya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali untuk menerangi semesta ini, dan cahaya itu dititipkan dalam ajaran dan syafaat Muhammad. Kamu tidak sendirian. Rahmat Tuhan selalu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Dan apapun masalahmu sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nur Nabi Muhammad adalah jalan pulang terbaik. Konsep Nur Muhammad adalah sebuah perjalanan batin. Jika hari ini kamu merasa tergerak, itu adalah tanda bahwa cahaya itu sedang mengetuk pintu hatimu.